Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Apa sajakah organ pernapasan pada manusia? Apa pula fungsi dari masing-masing organ pernapasan tersebut? Serta apa pula penyakit atau gangguan pada organ pernapasan manusia tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup itu? Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui? Coba kalian sebutkan. Iya, benar sekali. Di antara ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya adalah butuh makan, tumbuh, menanggapi rangsang, bergerak, berkembang biak, dan bernapas. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bernapas. Tahukah kalian apakah bernapas itu? Iya, benar sekali. Bernapas adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh, dan keluarnya karbon dioksida beserta uap air dari dalam tubuh. Jadi, pada proses pernapasan itu ada proses masuknya udara ke dalam tubuh melalui organ pernapasan yang disebut inspirasi. Dan ada proses keluarnya udara yang mengandung karbon dioksida serta uap air dari dalam tubuh yang disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernapasan tersebut melalui organ pernapasan tentunya. Lalu apa sajakah yang termasuk organ pernapasan tersebut? Berikut ini organ utama pernapasan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu. Hidung. Di dalam hidung terdapat lubang hidung, rambut hidung, dan juga lendir hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya udara pernapas. Sementara rambut hidung berfungsi sebagai penyaring udara, agar udara yang masuk ke paru-paru lebih bersih. Selain itu, di hidung juga terdapat lendir hidung yang dapat mencegah masuknya bakteri penyebab penyakit ke dalam paru-paru. Nah anak-anak, hidung juga mampu menghangatkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Artinya jika di sekitar kita udara terlalu dingin, maka di dalam rongga hidung suhu udara tersebut akan dihangatkan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Demikian pula jika udara di sekitar terlalu panas, maka akan disejukkan sebelum masuk ke paru-paru. Organ pernapasan berikutnya adalah tenggorokan. Setelah udara memasuki rongga hidung maka selanjutnya dialirkan ke tenggorokan, pada tenggorokan terdapat laring dan juga paring, serta bronkus. Apakah bronkus itu? Iya, benar sekali, bronkus adalah cabang batang tenggorokan. Di dalam tubuh kita, ujung tenggorokan akan bercabang ke kanan dan ke kiri, yaitu ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Cabang tenggorokan inilah yang disebut bronkus. Fungsinya adalah menyalurkan udara yang berasal dari hidung masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru banyak gelembung-gelembung udara yang terdapat pada ujung bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Gelembung-gelembung udara inilah yang disebut alveolus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Dan yang perlu diketahui juga adalah bahwa paru-paru kita dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Nah anak-anak, sekarang coba kalian susun secara berurut organ pernapasan manusia berikut ini dari awal masuknya udara hingga alveolus. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Pada urutan yang pertama adalah hidung. Yang kedua adalah tenggorokan. Yang ketiga adalah bronkus dan bronkiolus. Kemudian alveolus. Anak-anakku sekalian, selain organ tersebut, diafragma juga membantu dalam proses pernapasan manusia. Diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Letaknya di bawah paru-paru. Saat otot diafragma kontraksi maka akan menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya rendah dan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya pada saat otot diafragma mengendur menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalamnya besar sehingga udara keluar. Oleh karena itulah anak-anak, ada dua macam pernapasan manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Anak-anakku sekalian, yang perlu diingat juga adalah bahwa setiap organ pernapasan kita dapat saja terkena penyakit atau gangguan kesehatan. Kanker paru, asma, influenza, bronkitis, TBC, emfisema, dan lain-lain.
Oleh karena itulah kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita diantaranya dengan 1. Menutup hidung dengan tisu atau menggunakan masker untuk menghindari udara tercemar, asap kendaraan, debu, virus dan lain-lain. 2. Menghindari asap rokok, karena asap rokok mengandung racun yang membahayakan kesehatan pernapasan. 3. Menutup hidung dengan tisu atau sapu tangan saat bersin atau batuk. Nah sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Adakah yang tahu maksud dari gambar tersebut? Iya benar sekali. Gambar tersebut menjelaskan hubungan keterkaitan antara manusia dengan tumbuhan di sekitarnya. Manusia menghirup oksigen dalam bernapas, dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia saat bernapas, dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Nantinya dari fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Oleh karena itulah kita harus menjaga tumbuhan di sekitar kita karena dapat menghasilkan oksigen yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang organ pernapasan manusia dan juga fungsi dari organ pernapasan tersebut. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, serta dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.